Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Iya, bertemu lagi kita di hari Selasa 5 November 2024 ini. Iya, pagi ini saya pengen sedikit memberi pandangan yang mungkin akan mengagetkan teman-teman gitu ya. Jadi gini teman-teman, terus terang ya, saya itu mendenounce loh teman-teman yang kerap menyuarakan bahwa Indonesia ini adalah negara Pancasila gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah semacam cover up alibi, menutup bahwa semacam alasan penutup, covering reason untuk mengatakan bahwa Indonesia ini adalah negara sekuler. Makanya karena negara sekuler inilah yang membuat orang-orang ini menjadi kalau dikatakan oleh mantan komisioner KPU Ibu Husnul Mar'i ya, itu religiofobia, bukan agamafobia, religiofobia. Tapi saya konsentrasinya ada di Islamofobia saja, karena saya adalah orang Islam dan Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam, beragama Islam gitu ya. Nah, saya ini sebenarnya ada sedikit simpatik loh dengan apa yang dulu dibawa oleh yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI ya, dan juga oleh Front Pembela Islam atau FPI sebelum keduanya dibubarkan tahun 2020. At least mereka punya hal yang positif lah yang saya setuju gitu loh. Yang pertama adalah keduanya ini sama-sama kepingin Indonesia ini berlandaskan syariah Islam. Dulu kan FPI punya konsep yang namanya NKRI bersyariah gitu, ya kan? Ini sebenarnya adalah konsep yang dibawa sama Muhammad Nasir lewat Masyumi, yang bikin Nasir dan Soekarno ini hubungannya naik turun, bahkan berdebat kenceng. Ya, Nasir itu dipecat oleh Bung Karno setelah diangkat jadi Perdana Menteri tahun 1950 usai mosi integral yang membubarkan RIS dan mengembalikan NKRI. Itu kan gara-gara Nasir ini istiqomah dengan perjuangan bahwa Indonesia ini wajib berdasarkan syariah Islam. Nah, itu yang dibawa oleh HTI dan FPI kemudian. Walaupun mereka, mohon maaf ya, narasi mereka mungkin dianggap anti dengan Pancasila gitu loh. Padahal sebenarnya saya setuju aja dengan manifestasi seperti itu gitu loh. Cuman ya karena memang di sini orang-orangnya udah didoktrin dengan doktrinasi Pancasila yang kencang banget. Padahal sebenarnya itu adalah doktrin cover up. Doktrin cover up bahwa Indonesia ini memang gak boleh jadi negara agama. Bahkan gak boleh menjadi negara yang menomorsatukan satu agama tertentu. Misalkan Islam lah gitu ya. Gak boleh menjadi negara yang berlandaskan Islam gitu loh. Padahal ya mohon maaf nih, yang menjadi penyebab Indonesia begini adalah sistem yang salah. Kita mengadopsi sistem yang salah. Andai dulu Indonesia ini gak diapa-apain, gak diacak-acak gitu ya. Waduh, gak kebayang dah Indonesia mungkin bisa sama kayak lebih dari Singapura. Mungkin bisa sama dengan Brunei, sama dengan Qatar. Ya, udah jadi negara Islam yang kaya banget. Yang mohon maaf GDP dan GNP per kapitanya tinggi banget. Ya. Karena Indonesia nggak bergantung kepada sektor pajak sebagai sumber tulang punggung ekonominya. Ya, tapi bergantung kepada kekayaan alam dan hasil bumi yang dimiliki oleh Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu.
Nah, andai dulu dari pemikirannya Buya Nasir atau Datuk Nasir yang diambil, wah, mohon maaf nih ya, gak mungkin kita jadi kayak gini. Gak mungkin. Ini semua terjadi karena gini, Soekarno itu juga punya, saya ini pengagum Soekarno, tapi saya realistis orangnya. Saya realis orangnya. Soekarno ini juga punya kelemahan. Dia dibesarkan, walaupun dia ibaratnya dalam tanda kutip mondok ya di tempatnya Haji Umar Said Tjoko Aminoto untuk waktu yang berapa lama, dia ini pendidikan Islamnya kurang banget. Kurang banget. Apalagi Bung Karno ini orang tuanya dua-duanya tidak Islam. Ya, bapaknya Islam, ibunya Soekarno orang Bali, dia Hindu. Ya, jadi dua-duanya tidak Islam sepenuhnya. Beda dengan Bung Hatta atau Nasir yang orang tuanya dua-duanya Islam. Makanya kenceng. Ya kan? Makanya kenceng Islamnya. Kalau Bung Karno ini Islamnya kurang. Ya, maknya aja bukan Muslim. Ibunya Soekarno itu bukan Muslim. Ya. Ibunya Soekarno itu bukan Muslim. Ya. Asal Anda tahu. Ya. Ibunya Soekarno masih Hindu, bukan Islam. Nah, kemudian Soekarno inilah yang kemudian memenjarakan Nasir, membubarkan Masyumi tahun 60. Karena Soekarno kenceng deh untuk main nasakomnya itu, nasionalis, agamis, komunis. Diperes lah itu. Islam itu bersatu dengan yang namanya komunisme. Nanti akan ada lanjutannya habis salat subuh ya. Jadi apa ya? Saya setuju kalau Indonesia ini di revert kembali lagi ke penerapan hukum syariah Islam secara penuh gitu loh. Memang perlu waktu, yes, perlu waktu banget. Dan tidak sebentar, tapi itulah yang harus dilakukan biar Indonesia ini makin berkah, makin makmur dan makin sejahtera penduduknya. Yaitu dengan kembali kepada penerapan hukum-hukum Islam secara kafah. Mungkin ini dulu untuk part pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disambung ke part kedua.